Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Akang Enji semua? Balik lagi bersama Akang di episode kisah misteri malam Jumat. Kejadian atau kisah yang kita alami yang bersifat supranatural itu memang bisa terjadi karena kita hidup di dunia ini tidak hanya manusia, melainkan ada banyak makhluk-makhluk ciptaan Allah yang sejatinya mereka juga hidup seperti kita. Dan kali ini kisah misteri malam Jumat, yaitu episode joget bareng pocong. Kisah kali ini datang dari saudara Imam yang berasal dari daerah Banten. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak videonya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Jangan nonton sendirian. Selamat menyaksikan. Nama saya Imam. Ini kisah nyata saya saat jadi santri di daerah Cipanas. Dulu saya memang aktif di kegiatan kepramukaan karena saya suka dengan hiking atau outbound. Dan waktu itu pondok saya mendapat surat undangan untuk ikut perkemahan pramuka di markas Brimob. Singkat cerita, pondok pun mengirimkan 2 regu yang ikut kegiatan pramuka itu, termasuk saya. Saya dan teman-teman pun berangkat ke lokasi tempat kegiatan pramuka. Dan kami pun mengikuti kegiatan pramuka selama 5 hari. Dari hari pertama sampai hari 4 kami mengikuti kegiatan tanpa ada kendala ataupun ada hal-hal yang aneh, karena kami sesama regu dengan regu yang lain itu tidak pernah mengobrol, jadi hanya mengikuti perlombaan dan kegiatannya saja. Sampai tiba di akhir acara, ada penampilan tiap kelompok pramuka, dan kelompok saya menampilkan marawis. Dan konsepnya marawis diiringi oleh yang joget-joget. Tapi jogetnya itu kami konsep dengan memakai baju setan. Dan contohnya ada kuntilanak, pocong, vampir, dan juga tuyul. Nah, waktu itu saya jadi pocong. Sebelum kami tampil, saya dan teman-teman kumpul di satu ruangan kecil kayak gudang untuk nunggu giliran tampil. Cuman yang aneh, di gudang itu hawanya beda. Panas banget, bener-bener panas. Dan itu yang ngerasain bukan saya, teman saya juga. Cuma karena kita fokus untuk acara, jadi kami tidak terlalu mikirin. Nah, pas waktu giliran tampil kami dipanggil, saya dan teman-teman keluar. Seperti biasa, joget-joget, loncat sini, loncat sono, goyang-goyang, dan penonton semuanya ketawa. Sampai gak lama dari itu, saya lihat di belakang ada yang kesurupan. Terus di sebelahnya ada juga yang pingsan. Yang tadinya pada rame ketawa-ketawa jadi berubah pada teriak-teriak ketakutan.
Dan yang kesurupan tuh gak satu orang, hampir ada 20 orang. Dan itu semuanya bikin panik. Termasuk saya yang tadinya pakai baju pocong, saya langsung buka dan saya langsung lari keluar untuk menenangkan pikiran dengan teman-teman. Gak lama dari itu, karena penonton udah gak kondusif atau gak karuan, ada yang nangis, ada yang teriak, ada yang lari-lari. Suasananya sudah berubah. Dan akhirnya saya datengin kelompok pondok yang cewek-cewek buat mastiin kondisinya, karena ada yang pingsan juga. Nah, pas bangun, si cewek itu ngejelasin kalau dari awal itu dia lihat ada yang aneh. Ada penampakan pas tim yang joget pakai baju setan itu keluar. Jadi si cewek tuh ngelihat ada pocong pas di pojokan di belakang saya, persis banget di belakang saya. Dia udah gak kuat ngelihatnya, dan gak satu, ada 2 pocong yang nampakin dirinya di pojokan. Si cewek itu ngasih tahu, cuman karena rame akhirnya gak kedengeran. Sampai si cewek pingsan karena gak kuat, dan dilanjut dia kesurupan. Saya pikir lagi, pantesan waktu di ruangan yang gudang itu hawanya panas banget. Ternyata ada penghuninya. Dan alhamdulillahnya di jam 12 malam yang kesurupan udah pada sadar semua. Tapi masih ada cewek yang masih pingsan, dan itu di kelompok saya. Ternyata tadi dia juga kesurupan. Gak tahu lagi tuh gimana saya sama teman-teman, udah pada panik. Tapi alhamdulillahnya ada tokoh masyarakat yang datang ke situ dan menyembuhkan. Pas diusut ternyata markas Brimob itu yang barak-barak tempat tinggal atau tempat tidurnya itu udah lama gak dipakai. Jadi sudah gak dipakai hampir 2 tahun lebih, karena mereka itu tidak semuanya penuh. Artinya anggotanya tidak banyak, jadi tidak semua barak dipakai. Makanya di situ angker dan banyak penghuninya. Dan kita kalau malam ngelihat ke barak-barak itu yang dipakai tidur, emang serem banget, gelap, suasananya dingin, plus angker lah. Dan ini adalah pengalaman pertama saya joget yang ditemenin sama pocong sampai ada yang kesurupan. Seminggu trauma karena kepikiran. Karena emang semuanya itu dimulai dari saya dan teman-teman yang joget pada pakai baju setan. Dan saya pun dapat pelajaran penting di sini. Kalau kita mau nempatin suatu tempat, pertama harus permisi dan harus membaca doa. Karena menurut kita nggak ada apa-apa, tapi ternyata di situ pasti ada penghuninya. Jadi jangan sampai kita tidak hati-hati di setiap kondisi dan keadaan. Demikian kisah nyata yang saya alami, dan ingin berpesan hati-hati pada orang kalau mau nempatin rumah baru, kontrakan baru yang udah lama gak ditinggalin, harus ada permisinya dan juga baca doa atau baca yasin. Saran saya cuman itu. Dan saya pamit, saya akhiri kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caught in the crossfire.
trust her.